Berjumpa lagi dengan saya, Sito I First Aid Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian korban. Apa itu penilaian korban? Mari kita simak bersama-sama. Sebagai penolong, yang pastinya kita harus memperhatikan tentang penilaian ini. Salah satunya yang pertama yaitu tentang penilaian keadaan. Jadi kita nilai secara global dulu sebelum kita dekat dengan pasien, sebelum kita merawat pasien. Maka di dalamnya itu kita harus memperhatikan yang pertama bagaimana kondisi saat itu. Jadi mungkin jumlahnya korban ada berapa, terus kita harus mengetahui secara global kondisinya, mungkin kejadiannya seperti apa. Nah itu, kita harus tangkap dulu. Yang kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Jadi di sini sebagai penolong juga harus melihat ini. Karena apa? Ketika kita tidak tahu mungkin nanti bencana apa atau kejadian apa yang akan menyusul, nah maka kita harus mempertimbangkannya ini, kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Terus yang ketiga, bagaimana mengatasinya? Mungkin ketika korbannya banyak, kita kan tidak bisa melakukannya sendiri. Maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka bisa kita cari informasi yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita ingat yaitu amankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi di sini keselamatan penolong ini nomor satu. Jangan sampai kita nolong, terus akhirnya kita menjadi korban selanjutnya. Maka keselamatan penolong itu lebih utama. Harus kita ingat ini. Sebelum kita melakukan tindakan perawatan kepada penderita, maka kita harus menilai dulu korban ini mengalami kasus trauma atau kasus medis. Nah, kasus trauma itu kasus dengan adanya riwayat ruda paksa. Suatu misal patah tulang, bisa perdarahan, ataupun memar dan lain sebagainya. Jadi jelas ada tanda-tanda cedera atau luka. Selanjutnya, kalau kasus medis, di sini kasus dengan tidak adanya riwayat ruda paksa. Suatu misal orang tersebut pingsan. Nah, ini jelas ketika kita mencari mana itu lukanya jelas tidak akan ketemu. Jadi sudah harus tahu, harus bisa membedakan. Jadi korban tersebut kasus trauma atau kasus medis atau dua-duanya. Jadi harus kita tentukan pada penilaian dini ini. Ketika kita sedang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap korban, kita mengetahui bahwa korban tersebut mungkin tergeletak ataupun tidak sadarkan diri, maka sebagai penolong dalam pemeriksaan kesadaran korban ini nomor satu. Yang kita nilai yang pertama awas. Jadi korban ini mengenali lingkungan sekitar atau tidak. Kalau korban mungkin tidak sadarkan diri, maka kita bisa kasih respon suara. Kita bisa panggil namanya. Ketika kita mencoba untuk memanggil namanya, si korban tersebut juga tidak sadarkan diri, maka kita lanjut ke nyeri. Nyeri di sini bisa nyeri tekan pada ulu hati ataupun nyeri cubit. Selanjutnya, ketika kita kasih respon nyeri tidak sadar juga, maka kita nyatakan korban tersebut tidak respon atau unrespon.
Selanjutnya, ketika si korban tadi tidak sadarkan diri, tidak merespon, maka sebagai penolong kita harus membuka jalan nafas dengan cara tekan dahi, angkat dagu seperti yang digambar ini. Jadi fungsinya di sini kita membuka jalan nafas. Kita memastikan nafas korban itu terbuka secara maksimal. Makanya di sini dilakukan ini ketika tidak ada patah tulang leher. Maka boleh kita melakukan tekan dahi, angkat dagu ini. Tetapi ketika di situ ada kemungkinan cedera pada tulang leher, kita tidak disarankan untuk melakukan tindakan ini. Setelah kita menguasai atau membuka jalan nafas korban, maka selanjutnya kita melakukan penilaian pernapasan korban, yaitu dengan cara LDR. Jadi lihat, dengar, dan rasakan. Yang dilihat itu dadanya korban, yang didengar dan dirasakan itu nafasnya korban. Jadi posisi ya korban ekstensi kepala, telinga kita dekat dengan mulut dan hidung korban. Jadi telinga kita itu berfungsi untuk merasakan dan mendengarkan hembusan nafas korban. Apakah ada nafas di situ korban? Frekuensi pernapasan untuk bayi ini rentangnya 25 sampai 50 kali per menit. Jadi untuk bayi ini lebih cepat untuk frekuensi pernapasan. Untuk anak-anak itu agak lambat lagi, yaitu 15 sampai 30 kali per menit. Sedangkan untuk dewasa ini rentangnya yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Selain itu kita juga harus menilai korban, yaitu penilaian denyut nadi. Kita belajar penilaian denyut nadi ini ada 4 di sini ya. Yang pertama karotis, ini ada di bagian leher. Jadi ketika kita menilai korban, maka tangan itu kita taruh di leher. Jadi caranya nanti ada tersendiri di sini. Jadi karotis ini ketika kita menilai nadi berada tepat di leher. Selanjutnya ada nadi radialis. Ini ada di pergelangan tangan. Yang ketiga ada nadi brachialis, yaitu ada di lengan atas. Yang keempat ada nadi femoralis, ada di lipatan paha. Denyut nadi di sini untuk bayi ini juga lumayan cepat ya. Untuk bayi ada kisaran 120 sampai 150 kali per menit. Untuk anak-anak 80 sampai 150 kali per menit. Sedangkan untuk dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Setelah kita melakukan tindakan seperti yang kita bahas di atas tadi, maka kita juga harus menghubungi bantuan. Kita tidak bisa menolong sendiri di sini karena korbannya tadi kemungkinan henti napas ya. Korbannya tidak sadarkan diri, maka sebagai penolong harus tetap meminta bantuan. Maka dari itu jangan lupa catat nomor-nomor penting yang ada di daerahmu. Mungkin rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Selanjutnya dalam pemeriksaan fisik korban yang perlu kita cari dalam pemeriksaan fisik di sini yaitu yang pertama perubahan bentuk. Terus yang kedua ada luka terbuka. Yang ketiga ada nyeri tekan dan yang keempat bengkak. Selain itu kita juga harus
memeriksa suhu korban, apakah korban tersebut pucat, ataupun kemerahan, kebiruan, kekuningan, atau biru kehitaman. Untuk menggali riwayat penderita, maka kita kenalkan yaitu tentang akronim kompak ini. K yang pertama yaitu keluhan utama, jadi kita bisa menanyakan kepada korban mungkin rasa sakit yang diderita atau keluhan yang diderita korban. Yang kedua, obat yang diminum korban. Yang ketiga, makan minum terakhir. Kita bisa tanya, kita bisa gali kepada korban. Yang selanjutnya, penyakit yang diderita korban. Selanjutnya, alergi yang dialami, dan terakhir, kejadian. Jadi korban bisa kita gali informasinya dari sini. Pemeriksaan berkala ini biasa kita lakukan ketika korban sudah pada ataupun korban dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jadi kita tetap mendampingi korban. Yang pertama yaitu tingkat kesadarannya. Jangan sampai kita ketika berada mungkin di atas kendaraan, kita biarkan saja korban. Tidak seperti itu. Tetap kita pantau terus. Selanjutnya, nilai kembali jalan napas dan perbaiki bila perlu. Nilai kembali pernapasan, frekuensi, dan kualitasnya. Periksa kembali nadi penderita, nilai kembali keadaan kulit, suhu, kelembapan, dan kondisinya. Periksa kembali secara seksama. Mungkin ada bagian yang belum diperiksa atau sengaja dilewati ketika kita meriksa korban. Yang pertama tadi. Nilai kembali penata laksanaan penderita secara keseluruhan. Mungkin di sini dalam kita melakukan penanganan, mungkin pembalutan, ya. Nah, di situ mulai kendor, ya, maka kita bisa perbaiki ketika berada di atas kendaraan. Terakhir, pertahankan komunikasi dengan penderita untuk menjaga rasa aman dan nyaman. Jadi jangan sampai setelah kita rujuk, kita diam-diaman dengan korban tanpa ada komunikasi. Pelaporan ini yang pertama, umur dan jenis kelamin penderita, terus keluhan utama, tingkat kesadaran, keadaan jalan nafas, pernapasan, denyut nadi, pemeriksaan yang penting, kompak, penata laksanaan, perkembangan lainnya yang dianggap penting. Jadi kita laporkan kepada tim medis untuk menangani selanjutnya. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.